Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan Awi Putra Channel. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, share bila perlu, supaya kami lebih bersemangat lagi dan juga tentunya teman-teman tidak ketinggalan video-video yang kami tayangkan. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah dari Suluk Linglung, yaitu perjalanan spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga atau Syekh Malaya dalam mencari ilmu para nabi, para wali, yaitu tentang iman hidayat. Kita langsung pada ceritanya atau pada kisahnya. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu dan menghidupi segala yang hidup. Sastra lip atau huruf alif harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar jernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir syirik. Sesungguhnya semua itu tidak dapat dijelaskan dengan tepat maksud sesungguhnya. Orang yang menjalankan sholat itu berarti sudah mendapatkan kanugrahan sifat Tuhan Allah sebagai saran pengabdian hamba terhadap Tuhan Allah. Yang menjalankan sholat sesungguhnya raga. Raga yang sholat itu terdorong oleh adanya iman yang hidup pada diri orang yang menjalankannya. Seandainya nyawa tidak hidup, maka lam tamsur atau maka tidak akan menolong. Semua perbuatan yang dijalankan secara tersurat, sholat itu adalah perbuatan dan kehendak orang menjalankan. Namun sebenarnya Allah lah yang berkehendak atas hambanya. Itulah hakikat dari Tuhan penciptanya. Ruh idofi berada di tangan orang mukmin. Semua ruh berada di tangannya, yaitu terdapat pada roh idofi. Roh idofi adalah sifat jamal atau sifat yang bagus atau indah. Keindahan yang berasal dari Dzatullah. Roh idofi nama dari sebuah tingkatan atau makom yang tersimpan pada diri utusan Allah atau Rasulullah. Syarat jisim latif atau jasad halus itu harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Cahayanya berasal dari roh itu yang terus-menerus meliputi jasad, yang mengisyaratkan adanya sifat jala atau sifat perkasa, dan sekaligus mengisyaratkan adanya sifat jamal atau sifat keindahan. Johar awal mayit atau mutiara awal kematian itu memberi isyarat hilangnya diri ini. Jelasnya semua yang tercipta akan mati. Setelah semuanya menemui kematian di dunia, maka akan berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari perubahan hidup itu pasti terjadi. Asal mula manusia terlahir dari adanya ayah, ibu serta Tuhan yang Maha Pencipta. Satu kelahiran berasal dari 3 asal lahir, yaitulah isyarat dari 3 hari.
setelah dititipkan selama 7 hari, maka kembalikanlah. Maka dikembalikan kepada yang menitipkan atau yang memberi amanat. Titipan itu harus seperti sedia kala. Bukankah tauhid itu sebagai sarana untuk menjadi makrifat? Titipan yang ke-30 hari itu juga termasuk titipan yang ada kemiripan dengan 7 hari. Kalau menangis mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup, seperti teringat semasa kehidupan itu berasal dari nur, yang mana cahayanya mewujudkan dirimu. Hal itulah yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan berkepanjangan. Tak terkecuali siapapun akan merasakan itu semua. Sebagaimana kamu mati, saya merasa kehilangan. Mati hilang bertepatan hari kematian yang ke-40 hari. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya? Allah dan Muhammad masing-masing berjumlah 1. 100 pun dapat dilukiskan seperti satu bentuk. Seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersumber dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. Sama halnya pada saat kamu memohon sesuatu, ruh jasad hilang di dalamnya di hadirat Tuhan yang Maha Pemberi. Tepat pada hari yang ke-1000, tidak ada yang tertinggal. Kembali pada Allah sudah dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti semula pertama diciptakan. Syekh Malaya terang hatinya mendengar pelajaran yang baru diterimanya dari guru Syekh Mahyuningrat Nabi Khidir. Sudah senanglah hatinya, tapi belum mau keluar dari tubuh Nabi Khidir. Syekh Malaya mengaturkan sembah sambil berkata manis seperti gula madu. Dilanjutkan dalam episode ke-6 ini, Sunan Kalijaga masih menerima wejangan dari Nabi Khidir, dirupakan dalam pupuh Dandang Kula 52 bait. Kalau begitu hamba tidak mau keluar dari raga dalam Tuan. Sudah nyaman di sini saja, yang bebas dari segala sengsara derita. Tiada selera makan dan tidur, tidak terasa ngantuk dan lapar. Tidak harus bersusah payah, bebas dari rasa pegal dan nyeri. Yang terasa ada hanyalah rasa nikmat dan manfaat. Nabi Khidir memperingatkan, yang demikian itu tidak boleh kalau tanpa kematian. Jeng Nabi Khidir semakin merasa iba kepada pemohon yang meruntuhkan rasa iba. Kata Nabi Khidir, kalau begitu yang awas sajalah terhadap hambatan upaya, jangan sampai kau kembali. Yang benar memohonnya dan yang waspada, bagimu anggaplah kalau sudah kau kuasai, jangan hanya digunakan dengan dasar bila ingat saja, karena hal itu sebagai rahasia Allah. Tidak diperkenankan kalau obrolan kepada sesama manusia kalau tanpa seizinnya. Sekiranya ada yang akan mempersoalkan, memperbincangkan masalah ini, jangan sampai terlanjur. Jangan sampai membanggakan diri. Jangan peduli terhadap gangguan cobaan hidup, tapi justru terimalah dengan sabar. Cobaan hidup yang menuju kematian ditimbulkan akibat buah pikir. Bentuk yang sebenarnya ialah tersimpan rapat di dalam jagatmu. Hidup tanpa ada yang menghidupi kecuali Allah saja. Tiada antara lamanya tentang adanya itu. Bukankah
sudah berada di tubuh, sungguh bersama lainnya selalu ada dengan kau, tak mungkin terpisahkan. Kemudian, tidak pernah memberitahukan dari mana asalnya dulu, yang menyatu dalam gerak perputaran bawono. Bukankah beritanya sebenarnya sudah ada padamu? Cara mendengarnya bagi roh sejati tidaklah menggunakan telinga. Cara melatihnya juga tanpa dengan mata. Adapun telinganya, matanya yang diberikan oleh Allah ada padamu itu. Secara lahir sukma itu sudah ada padamu. Secara batinnya ada pada sukma itu sendiri. Memang demikianlah penerapannya. Ibarat seperti batang pohon yang dibakar, pasti ada asapnya api. Menyatu dengan batang pohonnya, ibarat air dengan alonya, seperti minyak dengan susu. Tubuhnya dikuasai oleh gerak dan kata hati. Demikian pun dengan hyang sukma. Sekiranya kita mengetahui wajah hamba Tuhan dan sukma yang kita kehendaki ada, diberitahu akan tempatnya seperti wayang ragamu itu. Karena dalanglah segala geraknya wayang, sedangkan panggungnya jagat. Bentuk wayang adalah sebagai bentuk badan atau raga. Bergerak bila digerakkan, segala-galanya tanpa kelihatan jelas antara perbuatan dengan ucapan. Yang berhak menentukan semuanya tidak tampak wajahnya kehendak, justru tanpa wujud dalam bentuknya, karena sudah ada pada dirimu. Upaya yang jelas ketika berhias, yang berkaca itu hyang sukma. Adapun bayangan dalam kaca itu, yang ada dalam kaca, itulah dia yang bernama manusia sesungguhnya. Bentuknya di dalam kaca. Lebih besar lagi pengetahuan tentang kematian ini dibandingkan dengan kesirnaan jagat raya, karena lebih lembut seperti lembutnya air. Bukankah lebih lembut kematian manusia? Artinya, lembut ialah karena kecilnya. Sekecil kuman, bukankah masih karena kecil lembut kesirnaan manusia? Artinya lebih dari karena menentukan segalanya. Sekali lagi artinya lembut ialah sangat kecilnya. Dapat mengenai yang kasar dan yang kecil, mencakup semua yang merangkak, melata tiada bedanya, benar-benar serba lebih. Lebih pula dalam hal menerima perintah tidak boleh mengandalkan pada ajaran pada pengetahuan. Karenanya bersungguh-sungguhlah menguasainya. Badan atau dirimu doronglah dalam meraihnya. Pahamilah liku-liku ulah tingkah manusia kehidupan. Ajaran itu ibarat sebagai benih, yang diajari ibarat lahan, umpama kacang dan kedelai, yang disebar di atas batu. Kalau batunya tanpa tanah, pada saat kehujanan dan kepanasan pasti tidak akan tumbuh. Tapi bila kau bijaksana, melihatmu musnahkanlah pada matamu. Jadikanlah penglihatan sukma dan rasa. Demikian pun wujudmu, suaramu, serahkan kembali kepada yang empunya suara. Justru kau hanya mengakukan saja sebagai pemiliknya. Sebenarnya hanya mengatasnamai saja, maka dari itu kau jangan memiliki kebiasaan yang menyimpang kecuali hanya kepada Hyang Agung. Dengan demikian, kau angrogo sukmo, yaitu kata hatimu sudah bulat menyatu kawula Gusti. Bicaralah menurut pendapatmu.
Bila pendapatmu benar-benar meyakinkan, bila masih merasakan sakit dan masih was-was, yaitu kejangkitan bimbang sebenarnya, bila sudah menyatu dalam satu wujud, apa kata hatimu, apa yang kau rasakan, apa yang kau pikir terwujud ada, yang kau cita-citakan tercapai, berarti sudah tercakup atau kuasai olehmu. Jagat seisinya justru benar-benar untukmu, sebagai upah atas kesanggupan sebagai khalifah di dunia. Bila sudah memahami dan menguasai amalan dan ilmu ini, hendaknya semakin cermat dan teliti atas berbagai masalah. Masalah itu satu tempat dengan pengaruhnya. Sebagai ibaratnya sekejap pun tak boleh lupa. Lahiriah kau landasilah. Pengetahuan 4 hal semuanya tanggapilah secara sama. Kelimanya yang satu itu ialah tersimpan baik, berguna atau dapat dipakai di mana saja. Artinya mati di dalam hidup, atau sama dengan hidup di dalam mati ialah hidup abadi. Yang mati itu nafsunya, lahiriah badan yang menjalani mati, tertimpa pada jasad yang sebenarnya. Kenyataannya satu wujud. Raga sirna, sukma muksa, jelasnya mengalami kematian. Syekh Malaya, terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan senang hatimu. Anugerah berupa wahyu akan datang kepadamu. Seperti bulan yang diterangi cahaya temaram, bukankah temurunnya wahyu menghilangkan kotoran? Bersih bening hilang kotorannya. Berkata lagi kemudian katanya. Nabi Khidir berkata dengan lemah lembut dan tersenyum. Tak ada yang dituju, semuanya sudah tercakup haknya. Tidak ada yang diharapkan dengan kaprawiran. Kesaktian semuanya sudah berlalu. Toh semuanya itu alat peperangan. Habislah sudah wejangan jeng Nabi Khidir. Syekh Malaya merasa ewuh pakewuh di dalam hati. Mawas diri ke dalam dirinya sendiri. Kehendak hati rasanya sudah mendapat petunjuk cukup. Rasa batinnya menjelajahi jagat raya tanpa sayap, ke seluruh penjuru jagat raya. Jasadnya sudah terkendali, menguasai hakikat semua ilmu, umpama bunga yang masih lama kuncup, sekarang sudah mekar berkembang. Ditambah bau semerbaknya karena sudah mendapatkan sang Pancaretno. Kemudian disuruh keluar dari raganya Nabi Khidir, kembali ke alam semula. Lalu Nabi Khidir berkata, "Hei Malaya, kau sudah diterima yang sukma, berhasil menyebarkan aroma kasturi yang sebenarnya, dan rasa yang memanaskan hatimu pun lenyap. Sudah dijelajah seluruh permukaan bumi, berarti kau sudah mengetahui jawaban atas pertanyaanmu. Arti godaan hati ialah rasa qanaah yang semakin dimantapkan. Ibarat memakai pakaian sutra yang indah, selalu mau mawas diri. Semua tingkah laku yang halus diresapkan ke dalam jiwa. Dirawat seperti emas, dihias-hias dengan keselamatan, dan dipajang seperti permata, agar mengetahui akan kemauannya sebagai tingkah laku manusia. Perhaluslah budi pekertimu atau akhlak ini. Warna hati kita yang sedang mekar baik, sering ditanamkan kasturi jati sebagai pertanda bahwa kita tidak mudah goyah terhadap gerak-gerik sikap hati yang ingin menggapai sesuatu tanpa ilmu.
Ingin mendalami pengetahuan tentang roh itu justru keliru. Lagi pula, cara penataan kita itu ibaratnya busana, justru dipakai sebagai kerudung, sedangkan yang ikat kepala sebagai sarungmu. Kemudian terlibat ingatan kita dulu, ibarat menjalani mati ketika berada di dalam rongga ragaku, tampak olehnya Sunan Kalijaga cahaya yang warnanya merah dan kuning itu, sebagai hambatan yang menghadang agar gagal usaha atau ikhtiar atau cita-citanya. Dan yang putih di tengah itulah yang sebenarnya harus diikuti. Kelimanya harus tetap diwaspadai. Kuasailah seketika, jangan sampai lupa, bisa dipercaya sifatnya. Berat kesedihanku berbuat sebagai penyekat untuk alat pembebas sifat berbangga diri yang selalu didambakan siang dan malam. Bukankah aku banyak sekali melekat atau mengetahui caranya pemuka agama yang ternyata salah di dalam penafsiran dan penyampaian keterangannya? Anggapannya sudah benar tahunya, akhirnya malah mematikan pengertian yang benar akibat terperosok di dalam penerapannya. Ada pemuka agama yang ibaratnya menjadi burung. Ia hanya sekedar mencari tempat bertengger saja, yaitu pada batang kayu yang baik rimbun, lebat buahnya, kuat batangnya, untuk kemudian hidup baru. Ada yang orang berpangkat atau kedudukan, ada yang ikut orang kaya, akhirnya dimasyarakatkan. Ada manusia bodoh dan malas yang bergendang paha lewat keduanya, melebihi posisi orang banyak atau masyarakat. Ibaratnya seperti sekedar memperoleh kemuliaan sepele atau naif, jadinya tersesat-sesatnya atau berat. Ada pula yang justru memiliki jalan terpaksa, menumpuk kekayaan, harta, dan istri banyak. Ada pula yang memilih jalan menguasai putranya, putra yang bakal menguasai hak asasi orang seseorang. Semuanya ingin mendapatkan yang serba lebih di dalam memiliki jalan mereka. Kalau demikian halnya, menurut pendapatku, belumlah mereka itu, para pemuka agama, berserah diri sepenuhnya kepada Allah, tapi masih berkeinginan pribadi atau berambisi agar semua itu menjunjung harkat dan martabat. Catatan, tatanan yang tidak pasti belum bisa disebut manusia utama yang demikian itu menurut anggapannya, dan perasaannya mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, dan mengerti yang hak benar. Bila kemudian tertimpa kedudukan terlanjur biasa, memilih jalan sembarang tempat tanpa menghasilkan jerih payahnya dan tanpa hasil, dalam arti mengalami kegagalan total, setidak-tidaknya menimbulkan kecurigaan. Apa kebiasaan kita hidup di dunia ketika menghadapi datangnya maut? Disitulah biasanya tidak kuat menerima ajal, merasa beratnya meninggalkan kehidupan dunia, tak tersangka lagi. Pokoknya masih lekat sekali pada kehidupan duniawi. Begitulah beratnya mencari kemuliaan. Tidak boleh lagi merasa terlekat kepada anak istri pada saat-saat menghadapi ajalnya. Bila salah menjawab pertanyaan bumi, lebih baik jangan jadi manusia. Kalau matinya binatang mudah penyelesaiannya, karena matinya tanpa pertanggungjawaban. Bila kau sudah merasa hatimu benar akan hidup abadi tanpa hisab, ibaratnya tubuh bumi itu, keterdiamannya tidak membantu, kesepiannya tidak mencair, tidak mempedulikan pembicaraan orang lain yang ditunjukkan kepadanya.
Ingatlah, pada agamawan selalu mencari penyelesaian yang benar, yaitu bagaimana hilang dan mati bersama raganya ialah yang diidamkannya, sehingga mempertinggi semedinya untuk atau agar mengejar keberhasilan. Tapi sayang, tanpa petunjuk Allah, kecuali hanya semedi semata, tidak disertai dengan dukungan ilmu. Akibatnya, hasilnya kosong melompong karena hanya mengandalkan pikirnya. Ini berarti belum mendapatkan tata cara hidup yang benar hakiki. Yang seperti ini adalah idaman yang sia-sia. Bertapanya sampai kurus kering karena sedemikian rupa caranya menggapai tentang kematian. Akhirnya meninggalkannya tanpa ketentuan yang benar. Karena terlalu serius. Adapun cara yang benar adalah tapa itu hanya sebagai ragi atau pemanas atau pemantap pendapat, sedangkan ilmu itu sebagai pendukung. Tapa dan ilmu tidak akan berhasil bila ilmu tanpa tapa. Rasanya hambar tidak akan memberi hasil. Berhasil atau tidaknya tergantung pada penerapannya. Dicegah hambatannya yang besar, sabar dan tawakal. Bukankah banyak agamawan palsu? Ajarannya setengah-setengah kepada sahabatnya. Para sahabatnya merasa pintar sendiri. Yang tersimpan di hati segera dilontarkan, segala unek-uneknya disampaikan kepada gurunya. Penyampaiannya hanya berdasarkan perkiraan belaka. Dahulunya belum mendapatkan pelajaran, saking tobatnya tidak merasa enak kalau menyanggah. Lalu ikut-ikutan mendengarkan dengan menanamkan rekaniwan yang terbesar. Dianggapnya sudah pasti pendapatnya benar. Pendapatnya atau ilmunya adalah wahyunya itu anugerah yang khusus yang diberikan pribadi. Akhirnya sahabatnya diaku sebagai anak. Ditekan-tekankan tuntutan besar berupa ikatan batin oleh guru bila sudah akan mejang atau menyampaikan ajaran. Duduk mereka saling berdekatan sehingga sahabat dikuasai oleh guru dan sang guru menjadi sahabatnya batin. Luasnya anggapan bahwa segala merupakan wahyu Allah. Kebaikannya keduanya antara guru dan sahabat. Saling memahami kalau seseorang di antara mereka dianggap sebagai orang yang berilmu. Harus ditaati segala apapun yang diucapkan itu. Umpama berjalan juga harus disembah, biasanya bertempat di pucuk-pucuk gunung. Pengaruh ajarnya sangat mengundang perhatian. Menemui perguruannya bila ada yang berguru atau menghadap. Nasihatnya memancam macam-macam dan banyak sekali. Seperti gong besar yang dipukul. Bukankah yang ajarannya dibeber tapi tidak bermutu atau bobot? Akibatnya rugilah mereka yang berguru. Janganlah seperti itu orang hidup. Anggaplah ragamu sebagai wayang, digerakkan di tempatnya. Terangnya belencong itu ibarat panggung kehidupan, lampunya bulan purnama. Layarnya ibarat alam jagat raya yang sepi kosong, yang selalu menunggu-nunggu buah pikir atau kreasi manusia. Batang pisang ibarat bumi tempat mukimnya wayang atau manusia. Hidupnya ditunjang oleh yang nanggap. Penanggapnya ada di dalam rumah, istana, tidak diganggu siapapun, boleh berbuat menurut kehendaknya. Yang permana dalangnya atau sutradaranya. Wayang pelakunya. Ada kalanya digerakkan ke utara, ke selatan dan ke barat serta ke timur.
Seluruh gerakannya digerakkan oleh sutradara. Bila semuanya digerakkan berjalan, semua ada di tangan dalang. Dialognya menyampaikan pesan juga. Bila bercakap, lisannya itu menyampaikan sebagai nasihat. Menyampaikan berbagai nasihat menurut kehendaknya, para penonton dibuat terpesona. Diarahkan melekat pada dalang. Adapun yang nanggap itu selamanya tak akan tahu, karena ia tanpa bentuk dan ia berada di dalam puri atau rumah atau istana. Ia tanpa warna, itulah dia yang sukma. Cara Hyang Permono mendalang ya, itu menggerakkan mayang atau mempercakapkan tentang dirimu tanpa memperbedakan sesama titah. Di samping itu, bukankah dia tidak terlibat sebagai pelaku? Misalnya berada dalam tubuh, atau yang ibarat minyak di dalam susu, atau api di dalam kayu, berhasrat sekali karena belum diberi petunjuk, sehingga menggelar doa di kayu, dakon, dan gesekan dengan beralatkan sesama batang pohon. Gesekan itu disebabkan oleh angin. Hangusnya kayu, keluarlah kukusnya. Tak lama kemudian apinya, api dan asapnya keluar dari kayu itu, bermula dari ingat dan pada awal mulanya. Semua yang tergelar ini berasal dari tiada. Manusia diciptakan lebih dari makhluk yang lain. Bukankah itu yang disebut rasa? Manusia itu tidak paling mulia daripada ciptaan yang lain. Maka dari itu, janganlah mudah terpengaruh oleh buah pikirmu yang bulat. Bulat atas segala gerak dan kehendak. Adapun isi jagat itu, jangan mengira hanya manusia saja, tetapi berisi segala macam titah. Hanya saja manusia itu penguasanya satu, yang menghidupi seluruh jagat seisinya. Demikianlah tekad yang sempurna itu. Hai Syekh Malaya, segerakanlah menyudahi, kembalilah kamu ke Pulau Jawa. Bukankah sebenarnya kau mencari dirimu juga? Syekh Malaya bergegas, bersembah dan berkata dengan beriba kasih untuk memenuhinya. Yang disebut Kalingga Murdo, hamba setia dan taat. Nabi Khidir lalu musnah lenyap. Syekh Malaya tampak berdoa di samudera, tapi tidak tersentuh air. Syekh Malaya sangat berjanji dalam hati atas peringatan atau ajaran sang guru yang sempurna. Bukankah ia masih sangat ingat hasrat hati yang telah memiliki atau mengetahui ilmu kawekas? Isinya jagat telah terkuasai dalam hati, merasa mantap dan disimpan baik dalam ingatan, sehingga serba mengetahui dan tak akan keliru atau salah lagi. Diresapi dalam jiwa dan dijunjung tinggi sampai mati, dan telah lulus dari sumber aroma kasturi yang sebenarnya, sehingga sifat panasnya hati lenyap. Sesudah itu Syekh Malaya pulang. Hatinya sudah tidak goyah lagi, karena segala ajaran itu tampak jelas dalam batin. Ia tidak salah lagi lihat dirinya siapa sebenarnya. Penjelmaan jiwanya menyatu dalam satu wujud. Walaupun secara lahiriah dirahasiakan, norma tata cara atau perilaku jiwa satria berhasil dikuasai. Bukan ia sudah menggunakan mata batinnya yang tajam atau peka, ibarat hewan dengan bebannya. Sudah tak akan ada atau terjadi kematian dalam kehidupan. Setelah bagaimana ia menerima ajaran gurunya, sama sekali tidak diragukan lagi.
seluruh ajaran gurunya sudah tamat dan dikuasai dengan tersimpan dalam hati, serta diimankan dengan cermat, mematuhi semua ajaran guru, perbuatan, pikiran, dan rasa, bukankah diuji dalam hati yang suci dan bening, benar-benar terasa sebagai anugerah Tuhan. Sesungguhnya sang guru benar-benar sudah hilang, raganya tidak ada, selalu terbayang dalam hatinya dan sudah diterapkan sebagai kekasihnya. Adapun segala ketercelaan hati sudah lenyap, rasanya tenanglah dunia dan akhirat, karena keberhasilan dan kesucian jiwa sudah ditemukan. Sukma suci dalam segala tingkah lakunya itu memahami sepaham-pahamnya. Bukankah sudah memahami buah pikir lewat petunjuk, sehingga tidak takut akan kematian yang sering timbul dalam buah pikiran? Ia sudah mengharapkan bahwa raganya boleh kalau kematian yang mulia, yang diridhoi oleh Tuhan atau yang windy. Namun sebenarnya tak ada anggapan perasaan, yaitu rasa seperti itu, tiadanya pandang atau wawasan seperti itu. Bukankah sudah lenyap selamanya? Tinggal jiwa suci yang terpuji mulia, mulia seperti zaman kunanya atau awalnya. Tidak meragukan kematian yang sebenarnya, yang menjemput maut setiap saat. Tidak merasa akan kematiannya, toh yang rusak itu nafsunya. Dan badan jiwa hidup abadi dan aman sejahtera, senang, mulia, dan merdeka. Semuanya itu sudah diterapkan dalam hati, sehingga berpegang pada puasanya. Semuanya bersih, abadi, suci, dan merata sama posisinya. Sudah mengetahui akan makna kematian yang sebenarnya. Ia tidak takut kapanpun maut menjemput. Yang sempurna ialah yang diterima oleh Tuhan, tak akan tampak wujudnya. Adapun kesempurnaannya mati ini, sekali lagi, ialah sudah aman, sejahtera, mulia. Itulah makna kematian yang sempurna, yaitu tidak meninggalkan haknya. Ketujuh alam sudah lenyap. Bukankah lenyapnya alam itu sudah jelas? Kini yang lain ibarat kau sajalah. Penguasa alam bukankah sudah kita ketahui, yang bernama Abhirawa, artinya yang berkuasa dan berkehendak. Adapun tentang alam yang keenam, artinya ialah telah lenyap. 1 timur, 2 barat, 3 utara, 4 selatan, 5 atas, 6 bawah, serta kayu dan batu dan kiri kita sendiri. Bila kita telah mati, yang ada awang uwung kosong dan sepi, yang mendengar hanya deru angin, debur air, dan kobaran api di dalam dahana. Matahari, bulan, bukankah yaitu masuk alam juga? 23 alam yang serba nafsu itu semuanya baru kadis belaka, walaupun bukankah sama dahulunya? Syekh Melaya sudah memahami hal itu semua. Kalau itu semuanya adalah alam serba nafsu dan alam yang sebenar-benarnya sudah jelas, penguasa alam semua sedang yang menyelaraskan hanyalah alam anbiya ini. Alam anbiya itu baunya harum mewangi. Dan alam berarti itu ialah tempat jiwa suci, tenang, bersih. Itulah alam malakut. Artinya ialah sudah tiba menjelang alam kemuliaan. Ibarat ruangan, sekat sebagai pemisah. Adapun alam anbiya ialah alam mulia yang masih akan digapai. Sifat hidup itulah kehidupannya. Tentang mana mirah, mana intan, sudah jelas nilai dari Kumala Adi, yaitu sebagus-bagusnya warna dari intan itu sendiri. Lenyapnya bukankah sama dengan lainnya? Itulah alam anbiya. Demikian kisah
perjalanan spiritual Kanjeng Sunan Kalijaga Syekh Malaya yang dikarang oleh Iman Anom. Apabila dalam pembacaan saya Serat Suluk Linglung ini ya, membaca terjemahannya dalam bahasa Indonesia kurang jelas atau salah kata-katanya, saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat dan menambah khasanah keilmuan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu.